Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok prosesor akan menjelaskan tentang badan standar komunikasi. Yang pertama, pengertian standar komunikasi. Standar komunikasi adalah jaringan telekomunikasi yang dirancang untuk melayani berbagai macam pengguna yang menggunakan berbagai macam perangkat yang berasal dari vendor yang berbeda. B. Macam-macam standar organisasi. Yang pertama, Internet Engineering Task Force atau IETF merupakan badan dunia yang menjadi kunci di balik perkembangan internet yang bisa mengambil jalan demokratis, terbuka, open standar praktis dalam mengadopsi yang terbaik yang ada di lapangan. Yang lebih penting lagi, ETF lebih cepat berkembang dan terkenal dalam komunikasi data dan internet. Yang kedua, Internet Telecommunication Union atau ITU merupakan tempat berkumpulnya para regulator telekomunikasi dan operator termasuk Telkom, Telkomsel dan Indosat yang secara tradisional akan memilih jalur formal resmi dan sangat top down. Yang ketiga adalah International Standard Organization atau ISO, merupakan sebuah badan multinasional yang didirikan pada tahun 1947 yang bernama International Standard Organization sebagai badan yang melahirkan standar-standar aspek dengan model OSI. OSI adalah Open System Interconnection yang merupakan himpunan protokol yang memungkinkan terhubungnya dua sistem yang berbeda yang berasal dari underlying architecture berbeda pula. Nah, di nomor 4 terdapat American National Standard Institute atau ANSI. ANSI merupakan sebuah kelompok yang mendefinisikan standar Amerika Serikat untuk industri pemrosesan informasi. ANSI merupakan organisasi sukarela yang beranggotakan dari sektor usaha, pemerintah, dan lain-lain. ANSI juga membantu dalam hal komunikasi dan jaringan. ANSI juga merupakan anggota dari IEC dan ISO. Yang kelima, terdapat Electronic Industries Association atau EIA. EIA merupakan organisasi perusahaan elektronik Amerika Serikat dan anggota Asosiasi Dagang ANSI. Komite TR30 bertanggung jawab untuk pengembangan dan perawatan standar industri untuk antarmuka dan peralatan pemrosesan data dan komunikasi data. Komite TR30 juga disadirkan dalam subkomite ANSI X3S3 dalam transmisi data. Nah, yang keenam ada Federal Community Commission atau FCC. Merupakan organisasi yang dibentuk oleh Federal Communication ACT pada tahun 1934 di negara Amerika. FCC mempunyai hak pengaturan telekomunikasi, contohnya radio dan telepon. Yang T ada Open System Interconnection atau OSI. OSI adalah open atau yang bisa disebut juga dengan model 7 lapis OSI karena setiap layernya mempunyai fungsi pada masing-masing secara khusus pada proses komunikasi datanya. Contohnya, satu layernya bertanggung jawab untuk membentuk koneksi antar perangkat dan layer lainnya bertanggung jawab untuk mengoreksi terjadinya error selama proses transfer data berlangsung. OSI mengembangkan antarmuka RS-23 CGIA dan disajikan dalam subkomite ANSI atau ANSI X10353 dalam transmisi data. Berikut penjelasan model 7 lapis layar pada mode OSI. Nomor 1. Aplikasi layar. Aplikasi layar berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan. Protokol yang berada di dalam lapisan ini adalah HTTP, FTP, SMTP, dan sebagainya. Nomor 2. Presentation layer. Presentation layer berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan.
Protokol yang berada di level ini adalah perangkat lunak prediktor seperti workstation dan network cell. Nomor 3, session layer. Session layer berfungsi untuk mendefinisikan bagian koneksi yang dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Protokol yang ada di lapisan ini adalah RPC dan DSP. Transport layer berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet working dengan menggunakan router dan switch. Layer 3, protokol yang berada dalam lapisan itu adalah DDP atau Delivery Datagram Protocol, NET, BEUI, ARP, dan RARP atau Reverse ARP. Data link layer. Data link layer berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengamatan perangkat keras seperti halnya media access control address atau MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Spesifikasi physical layer berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti halnya Ethernet atau token ring. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.